Penerapan travel bubble Indonesia Singapura mulai diuji cobakan sejak Senin 24 Januari 2022. Skema ini dilakukan untuk membuka gerbang pariwisata di dua negara yang selama pandemi COVID-19 sempat ditutup. Lewat travel bubble seperti di Mandalika dan Bali yang lebih dulu diterapkan di Indonesia, ternyata berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat juga tentunya pemerintah daerah. Travel bubble di Bintan, Batam, Singapura juga diharapkan mampu menarik datangnya turis mancanegara. Namun di saat bersamaan, kasus COVID-19 varian Omicron juga sedang menunjukkan angka yang meroket di berbagai negara. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk tetap menjaga agar wilayah Bintan dan Batam memiliki dinding penahan, sehingga varian Omicron tidak dapat masuk dan menyebar di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara, pasang surut pandemi COVID-19 juga menyebabkan perubahan perilaku dan tatanan kehidupan. Beragam sektor kehidupan terdampak demikian berat, terutama sektor pariwisata. Merosotnya jumlah wisatawan asing maupun domestik membuat pemerintah Indonesia berpikir keras agar kunjungan wisatawan kembali membaik. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Singapura bekerja sama membuat terobosan baru, yaitu travel bubble atau gelembung perjalanan. Konsep travel bubble Batam, Bintan, Singapura ini telah diuji cobakan perdana pada 24 Januari 2022. Penerapan travel bubble di Pulau Batam, Bintan, Singapura merupakan strategi jitu guna membangkitkan kembali geliat pariwisata di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau, di tengah mewabahnya virus COVID-19 varian Omicron. Bagaimana kesiapan pemerintah terkait penerapan konsep travel bubble di Batam, Bintan di tengah ancaman Omicron? Bagaimana pula respon dari para pelaku pariwisata terkait dengan kebijakan travel bubble ini? Untuk mendiskusikannya, sudah hadir bersama saya di studio Lawson TV, Afitri Susanti, Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Bu Afitri, terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube, Bu. Iya, selamat pagi. Iya. Dan juga kami mengundang Mulyaditan, Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional Asparnas Kepri. Pak Mulyadi, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube. Sehat Pak? Sehat. Iya. Tak lengkap jika membahas travel bubble tanpa adanya jubir Satgas COVID-19 Kepri, Pak Cecep Widiana. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, salam sehat. Salam sehat Pak. Ya. Oke, kita ke Bu Afitri Susanti terlebih dahulu. Bu, saya rasa banyak masyarakat yang belum familiar atau awam mengenai konsep travel bubble. Mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu secara singkat saja. Apa itu travel bubble, kemudian mekanismenya seperti apa? Iya. Travel bubble ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita ketahui bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Efeknya itu luar biasa ya. Jadi sehingga dengan berbagai macam pertimbangan maka pemerintah berupaya untuk memulihkan dengan mencoba yang namanya travel bubble. Nah, travel bubble itu apa? Travel bubble itu adalah satu sistem untuk berwisata. Tapi wilayahnya sudah ditentukan begitu, Batam, Bintan, dan Singapura. Nah, hanya 3 wilayah itu saja. Nah, kemudian wisatawan mancanegara yang datang melalui dari Singapura dengan entry point-nya adalah Batam, yaitu di daerah Nongsa, melalui Nongsa Pura, dan di daerah Bintan melalui BBT, Bandar Bintan Talani. Nah, itu wisatawan ini di treatment begitu ya, dengan satu kelompok-kelompok yang itu disebut bubble-nya. Nah, jadi tidak boleh keluar dari kelompok-kelompok itu. Nah, katakanlah kita berempat dalam satu kelompok, satu trip begitu. Nah, dari awal sampai akhir ya kita tetap bersama. Nah, kita hanya boleh di kawasan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, datang lagi kelompok yang baru. Ya, hanya boleh dengan kelompok yang itu saja. Dengan berbagai macam aturan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar WHO yang sudah disetujui oleh Satgas Covid nasional maupun Satgas Covid daerah. Seperti itu. Di Indonesia sendiri, apakah konsep travel bubble ini hanya di Batam, Bintan saja dan Singapura? Apakah ada daerah lain, Bu, yang menerapkan konsep travel bubble ini, Bu?
Sementara hanya Batam dan Bintan saja. Oke, berarti ini yang Iya. pertama kali ya Bu ya? Iya, ini Oke. merupakan pilot project yang akan dievaluasi 2 minggu ke depan, dan ini sudah hari kelima. Oke. Ya. Oke, sejauh ini kenapa Batam Bintan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan percontohan lah ya sebenarnya ya, percontohan Iya. untuk konsep travel bubble ini Bu? Iya, seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepri merupakan provinsi yang luar biasa, berbatasan langsung dengan beberapa negara. Nah, ini satu letak geografis yang menguntungkan. Oke. Nah, sehingga yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Nah, sehingga Batam dan Bintan selain letak geografisnya, kesiapan, ya, kesiapan infrastrukturnya, kesiapan dari segi fasilitas kesehatannya, nah itu dianggap mumpuni. Oke. Nah, kalau lewat udara kan persyaratannya banyak Ya. ya Pak ya. Nah, kalau lewat laut relatif lebih mudah. Oke. Begitu, dan perjalanan jarak tempuhnya juga tidak jauh, sehingga jika terjadi apa-apa begitu bisa segera ditangani. Oke, sejauh ini seperti apa kesiapan dari pemerintah provinsi Bu dalam menyikapi travel bubble Batam Bintan dan juga Singapura ini? Iya, kalau dari segi pariwisatanya, insya Allah kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder dan sangat siap. Dan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Satgas Covid, Oke. dan tentu saja sangat mendukung, sudah menyiapkan berbagai macam perangkat yang dibutuhkan, insya Allah sangat siap untuk Oke, saya ke Pak Mulyadi Tan. Pak Mulyadi, angin segar pariwisata kembali dibuka melalui konsep travel bubble ini. Apakah Anda menilai konsep travel bubble ini sudah tepat diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana pandangan Asparnas Kepri, Pak? Baik, salam sehat semuanya. Tentunya kita kalau bicara pelaku pariwisata dalam hal ini kita gembira. Kita gembira dalam menyambut travel bubble. Nah, selain itu sebenarnya kan banyak hal yang perlu kita lihat ya, perlu kita timbang dengan sekarang. Travel bubble sebenarnya bagus, kita cerita bagus, tapi banyak hal yang harus kita perhatikan sebelum travel bubble ini diterapkan. Oke, apa saja itu Pak? Misalnya pertama, kurang ini Indonesia sama Singapura belum klop, saya lihat dalam menerapkan konsep travel bubble. Pertama, kenapa saya bilang belum klop? Wisatawan yang akan berlibur ke Kepri, mereka pulang masih harus karantina 7 hari. Oke. Berarti ini kan belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Singapura. Ya, seharusnya jalur VTL lewat ferry seharusnya dibicarain dong, oke dong, baru kita buka. Maksudnya lebih tepatnya begitu. Oke. Kedua, terus kita mesti melihat Kan karantina. untuk visa. Yang saya dengar kan visa untuk kunjungan itu belum ada, jadi harus ada visa khusus ya, itu yang saya dengar. Berarti kan artinya kan belum ada koordinasi nih antara imigrasi dengan mungkin pariwisata atau apa ya. Ketiga, kita mesti menyikapi juga masalah ini tes PCR. Nah, informasi yang beredar, tes PCR di Lago itu mahal katanya ya. Tapi saya nggak tahu ini informasinya. Nominalnya berapa deh Pak? $120 per orang. Tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak, cuma saya mendapat informasi sekian dan saya lagi ngecek apakah segitu mahalnya, ya kan, $120. Terus keempat ya kita harus juga mengecek untuk kan adanya garansi apa insurance ya, insurance apakah gimana kita memvalidasi itu karena takut juga nanti yang bisa datang pas sial-sial positif penanganannya apakah asuransinya bisa reimburse atau enggak. Ini kan mesti kita perhatikan. Jadi itu beberapa poin penting yang kita perlu berdiskusi bareng bagaimana ada satu way out yang lebih bagus sehingga travel bubble ini bisa nyaman gitu loh. Semuanya nyaman lah, sama-sama enak gitu loh. Ya baik, Bu Fitri, ada 4 catatan dari Pak Asparnas Kepri ya terkait dengan penerapan travel bubble ini. Tidak adanya belum klop nih karantina wilayah. Kemudian juga kemudian adalah tes PCR yang $120 tersebut, visa kunjungan, kemudian juga adanya insurance tadi atau asuransi. Bagaimana tanggapan dari Dinas Pariwisata Kepri, Bu? Iya, nanti untuk karantina wilayah yang banyak akan menjelaskan adalah Bapak Cecep dari juru bicara Satgas Covid Provinsi Kepri mengenai PCR.
dan insurance. Saya ingin membahas tentang visa, bahwa sudah hasil rapat kita pada tanggal 21 Januari 2022 bersama Bapak Menteri Parekraf Republik Indonesia dengan stakeholder dan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Kemenkumham ya Pak ya, dan Kemenlu, bahwa visanya adalah visa bebas. Jadi bebas visa diterapkan selama 2 minggu atau 14 hari begitu. Nah kemudian tadinya 30 hari Pak ya, tapi karena dengan berbagai macam pertimbangan disimpulkanlah, maka diputuskan hanya 14 hari saja. 14 hari bebas visa ya Pak ya? Bebas visa. Tapi di surat edaran nomor 3 tahun 2022 tentang travel bubble tersebut dijelaskan, belum ada spesifik dijelaskan bahwa 14 hari atau 2 minggu dan sebagainya gitu Bu. Nah itu surat keputusan yang lama. Jadi sudah ada surat keputusan yang baru setelah rapat pada tanggal 21 yang lalu. Begitu. Jadi mungkin peraturan pemerintah atau regulasi yang baru ini belum tersosialisasikan, sehingga memang ada kesimpang siuran informasi. Nah, berarti visa kunjungan dibebaskan 14 hari ya Bu ya? Iya, 14 hari, dan kemudian untuk travel bubble ini akan dilakukan evaluasi pada 14 hari ke depan. Nah, jadi ini katakanlah seperti episode pertamanya. Nah, episode pertamanya pertanyaannya siapa yang sudah datang hingga 5 hari ini, kan begitu ya Pak ya? 24 Januari ya terakhir pertama dibuka ya Bu ya? Launchingnya pada tanggal 24 Januari dan luar biasa, tamu yang datang pertama kali adalah Perdana Menteri Singapura. Itu jadi kalau bertanya siapa yang sudah datang, loh, Perdana Menteri Singapura itu menjadi wisatawan pertama yang datang melalui entry point-nya travel bubble. Begitu, gitu ya, bersama delegasi gitu. Ke Pak Cecep, apakah Satgas siap Pak dalam menghadapi travel bubble ini? Kemudian juga penanganan dari Satgas sendiri seperti apa Pak? Ya tentunya sangat siap, karena persiapan travel bubble ini bukan 1-2 bulan, sudah 1 tahun yang lalu sebetulnya. Perencanaannya sudah 1 tahun yang lalu. Kami selalu bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan kawasan yang saat ini ditetapkan, baik Lagoy maupun Nongsa. Ya. Jadi kalau boleh saya menambahkan, Ibu Fitri, dan pertanyaan tadi Pak Ahli, bahwa karantina yang kita konsepkan nanti bukan karantina terpusat atau karantina rumah, tetapi karantina kawasan. Sehingga karantina kawasan itu, kawasan Lagoy ini sudah merupakan tempat karantina. Kemudian kawasan di Nongsa juga demikian. Travel bubble ini adalah upaya melindungi wisatawan supaya tidak tertular dengan masyarakat kita, atau sebaliknya, masyarakat kita tidak boleh tertular. Makanya tadi konsep travel bubble yang disampaikan Ibu Fitri itu adalah benar. Mereka harus berkelompok dan tidak ada karantina 7 hari itu. Mau 2 hari, mau 3 hari, silakan. Kemudian dari warga Singapura sampai kepada pelabuhan sudah memasuki kawasan karantina. Kan itu ya. Karantina itulah kawasan wisata, kan itu ya. Mungkin itu Pak Cecep, yang maksud saya bukan karantina di wilayah Indonesia. Masalahnya adalah ketika warga negara Singapura pulang ke Singapura, mereka harus karantina 7 hari. Tidak ada. Itu tidak ada dari. Apakah itu mungkin barangkali di surat edaran nomor 3 tahun 2020 yang baru itu Pak? Itu PMI itu. Itu PMI, itu pekerja migran dari Malaysia maupun Singapura. Maksudnya gini Pak Cecep, warga negara Singapura yang berlibur ke Bintan pulang dari mereka kembali ke Singapura harus karantina 7 hari. Oh, kalau Singapura kita tidak tahu ya. Karena saya udah ngecek ke pihak otoriti Singapura itu memang mereka, masalah utama kita adalah mereka memberlakukan VTL untuk jalur laut, masih udara. Itu yang menjadi, maksud saya tadi ada tantangan itu. Nah, coba kita bayangkan ketika kita mau berlibur ke satu tempat, pulangnya kita harus karantina. Jadi mana sekarang? Ya, lalu itu kita tidak bisa memasuki kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Dan juga sejauh ini masih ada pembahasan internal ya di pemerintah Singapura sendiri. Makanya akan dimulai tanggal 4 nanti. Tanggal 4 nanti, di beberapa itu. Yang mengenai tes PCR $120 Pak Cecep. Itu saya malah baru dengar itu. Setahu saya, itulah ada yang $120 itu adalah
wisatawan tuh harus memiliki asuransi minimal 120. Nah, disitulah sebetulnya termasuk biaya kesehatan, PCR, jika perlu pengobatan, dia ambil dari situ, ya kan, bukan $120 khusus untuk tes PCR ya. Sejauh ini tanggapan dari para pelaku pariwisata ya dari Nongsa Sensation dan juga Lagoy Bintan Resort yang Anda dengar Asparnas sendiri seperti apa, Pak Mulyadi? Tanggapan dari mereka, apakah mereka betul-betul siap dalam kalau dalam persiapan ini? Mereka memang sangat siap. Artinya kalau pihak pengelola kawasan waktu kita ngobrol saya telepon ya sudah sangat siap. Artinya dengan stakeholder pemerintah sudah klop lah. Cuman masih ada tantangan yang perlu kita hadapin bersama. Dalam hal ini butuhnya kita mungkin dari semua stakeholder perlu ada minta dukungan lah ke pusat supaya maksudnya di Singapura kita biar sama-sama nih Singapura come on ayo paling pulang kita VTL untuk jalur laut dibuka lah, jangan hanya udara dong, maksudnya kita kan udah ada kerjasama nih travel bubble, ayo dong. Gitu. Kendala saat ini dirasakan oleh para pelaku pariwisata, Pak Mulyadi seperti apa, Pak? Kalau kendala karena travel bubble ini kan belum berjalan ya, maksudnya belum ada yang masuk, jadi so far belum ada kendala, cuman yang kendala yang saya sampaikan adalah masalah karantina 7 hari itu, ya, ketika mereka pulang. Ketika Singapura sudah buka, kalian yang pulang dari Kepri, Bintan atau ini kawasan khusus travel bubble, pulang tidak usah karantina, cukup PCR pulang. Itu menurut saya itu yang pertama sih, hal pertama yang paling penting. Kendala sampai 4 Februari itu baru bisa membuka travel bubble ini seperti apa, Pak? Dari sudut pandang Asparnas sendiri, kenapa sampai 4? Karena kan launching kan 24 Januari itu. Mungkin ya saya rasa pemerintah dan mungkin harus banyak review ya, mungkin apa yang menjadi kendala sehingga saya rasa kalau ada yang dipospon mesti ada hal yang baik kita. Mungkin harus perbagus lagi kira-kira apa yang harus kita siapkan. Barangkali nanti tanggal 4, warga Singapura pulang sudah tidak usah karantina, kan itu berita yang baik. Benar. Ya, mungkin saya rasa pemerintah lagi mungkin melobi supaya ini menjadi travel bubble yang sempurna dan menggembirakan. Bu Afitri, 24 Januari dibuka, baru Perdana Menteri Singapura ya yang berkunjung ke Indonesia ya kemarin ya, melaksanakan pertemuan diplomatik dengan Presiden Jokowi ya, Bu ya? Iya, jadi begini, untuk yang kita dapatkan datanya itu ada 1.000 kamar ya disiapkan oleh pengelola Bintan Resort, dalam hal ini Lagoy begitu. Itu ketika delegasi datang itu sold out. Ya, itu sold out. Nah, yang terdeteksi oleh kita itu yang masuk ke kawasan Lagoy menggunakan entry point-nya adalah BBT sekitar 78 orang kurang lebihnya. Nah, dari situ mungkin itu bisa masuk ke dalam data yang menggunakan travel bubble. Nah, kemudian kemarin saya baru pulang dari Lagoy, saya tanya-tanya kembali kepada teman-teman yang pengelola, ternyata ferry masuk, Pak. Walaupun yang datang adalah wisatawan Indonesia melalui VTL udara menuju Singapura kembali ke Indonesia melalui fasilitas travel bubble. Nah, apakah itu dikatakan wisatawan atau bagaimana? Itu yang masih saya belum pahami. Tapi menurut saya, ketika dia sudah menggunakan fasilitas yang ada di sana, dia memberikan income kepada pihak resort, otomatis dia juga kita hitung sebagai pengguna. Pengguna jasa travel bubble ini dan dihitung sebagai wisatawan. Begitu. Pak Cecep, kepala daerah informasi kan diminta untuk membuat satuan tugas kawasan ya dan menyiapkan peraturan gubernur terkait dengan travel bubble ini. Sejauh ini progres perkembangannya seperti apa? Apakah ada satuan tugas kawasan dan juga peraturan gubernur yang dibuat, Pak? Iya, jadi peraturan gubernur tersebut memang mengatur mekanisme pengawasan yang harus dilakukan secara mandiri oleh satuan tugas yang ada di kawasan Lagoy maupun kawasan wisata di Nongsa. Mereka ini, satuan-satuan ini, tugasnya adalah mengawasi bubble-bubble tadi yang datang, ya. Tidak boleh sampai keluar arena wisata, misalnya keluar dari Lagoy atau Nongsa. Karena dibatasi itu, ada ring-ringnya ya.
Yang kedua, mereka juga mengawasi pegawai-pegawai kita, tenaga kerja yang di kawasan tersebut, tidak boleh sembarangan tiap hari keluar masuk. Mereka juga ditempatkan di satu camp, maksimal selama 14 hari harus berada di situ. Kalau mau keluar berganti shift, dia harus dilakukan pemeriksaan. Supaya apa? Ketika keluar mereka dengan keluarganya dijamin sehat, tidak terkontaminasi dengan virus COVID. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Satuan tugas kawasan ya? Iya, sehingga satuan tugas kawasan ini juga itu diawasi. Ya, secara teknisnya Pak, untuk mengawasi para wisatawan di travel bubble ini dia berapa Pak? Satgas Kabupaten Kota. Kalau untuk Lagoy, Satgas Bintan. Kalau untuk Nongsa, Satgas di Batam. Kami akan melakukan evaluasi paling lambat setiap 2 minggu sekali. Nah, itu Pak Gubernur langsung itu bagaimana mekanismenya. Dan kita berharap ya tidak ada kasus-kasus di kawasan tersebut. Karena ada satu Kementerian Kesehatan sudah memberikan warning, ada 1% saja di kawasan tersebut positif, ditutup selama 2 minggu. Nah, ini yang harus sama-sama difahami. Komitmen ini masyarakat tidak usah khawatir, karena tidak ada kontak sama sekali antara masyarakat dengan wisatawan. Ya, diharapkan masyarakat tidak khawatir karena transmisi lokal didominasi oleh penyebaran COVID yang ada di Pak. Di samping itu, kita ketahui di kawasan kita sekarang di Kepri ini saat ini ada 64 kasus aktif. Dan Omikron sendiri sudah terdeteksi 16, yaitu 11 penduduk Batam, 1 orang warga Karimun, 3 orang PMI, dan 1 orang warga Pekanbaru. Nah, ini terus yang kita lakukan adalah penguatan kapasitas testing dan tracing. Ya, sehingga karena Omikron ini tidak bergejala, kita tidak mengetahui di hadapan kita apakah mengidap virus atau tidak, kan gitu ya. Makanya seperti kita sekarang tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kita semua dituntut untuk memasuki adaptasi kehidupan baru. Artinya apa? Kita boleh beraktivitas, ya, tetapi dibatasi dengan penguatan disiplin pada protokol kesehatan. Plus yakinkan vaksinasi dilaksanakan secara lengkap, termasuk booster yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah. Fasilitasnya siap, vaksinnya siap, masyarakatnya ayo. Sip. Bu Fitri, komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dari pemerintah provinsi ya ke Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM mengenai visa tadi itu masih terus berjalan. Apakah ada goalnya sekarang Bu? Apakah ada titik temunya Bu? Ya, memang sudah ada goalnya, sudah diputuskan pada tanggal 21 Januari 2022 yang lalu, ditetapkan bahwa bebas visa untuk Wisman yang masuk dari Singapura ke Batam dan Bintan itu 14 hari. Itu sudah putus. Sudah putus ya Bu ya? Sudah putus gitu. Baik, terakhir harapan Anda dari Dinas Pariwisata mengenai konsep travel bubble ini untuk menggenjot pariwisata di Kepri, karena kan kita tahu bahwa Kepri penyumbang wisatawan mancanegara ya Bu ya, terbanyak di Indonesia nomor 3. Silakan disesuaikan kepada masyarakat barangkali apa harapan ataupun komitmen dari pemerintah provinsi Bu di Dinas Pariwisata Bu. Iya, yang pertama kami sangat-sangat menyambut baik ya program pemerintah melakukan menjadikan Bintan dan Batam sebagai pilot project untuk travel bubble ini untuk Indonesia. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh asosiasi atau stakeholder untuk dapat membuat inovasi dan terobosan agar travel bubble ini bisa disukseskan begitu. Buat satu paket-paket wisata yang mungkin bisa dijual melalui asosiasi bersama nanti ya bagaimana teknisnya ke Singapura seperti apa itu mungkin kami butuhkan dari asosiasi. Nah, yang ketiga, harapan kami kepada Satgas COVID teruslah dipantau, terus diawasi begitu ya, agar program travel bubble ini tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif begitu dari masyarakat yang sudah ada di lokal. Nah, kemudian harapan kami juga dari Dinas Pariwisata, travel bubble ini
janganlah dianggap memihak kepada pihak manapun. Jadi ada statement-statement yang mengatakan ini menguntungkan negara Singapura, seperti itu ya. Nah ini yang menurut saya agak keliru pemahamannya, karena uangnya kan masuk ke Indonesia, terus Singapura diuntungkan apa ya? Nah ini mungkin salah pengertian begitu ya. Nah dari segi apanya gitu, justru kita ingin mereka menjajankan uangnya itu di daerah kita gitu ya. Nah, jadi harapan kami ke depan, jangan salah tafsir tentang travel bubble ini, dan jangan merasa kecewa nanti wisatawan lokal apakah tidak punya area untuk berwisata karena semua sudah menjadi bubble-bubble begitu. Tidak, itu ada paket-paket yang nanti akan disiapkan oleh teman-teman asosiasi, tidak terkecuali dari Asparnas ya Pak Mulyadi ya. Jadi ada pantun dari kami. Bukan gasing sembarang gasing, gasing dibuat untuk berlaga. Pelaku pariwisata janganlah rungsing, ada solusi dari Kementerian Pariwisata. Oke, baik. Mungkin barangkali bisa dibahas sama Pak Mulyadi sendiri ya Pak. Pak, harapan Anda Pak selaku Ketua DPD Asparnas Kepri terkait dengan travel bubble ini dengan memperhatikan protokol kesehatan ya di tengah ancaman Omikron ini Pak. Harapan kami dari Asosiasi Pariwisata tentunya ya bisa sama-sama mengisi, menyukseskan travel bubble ini, di mana mungkin ada sedikit kekurangan, mari kita sama-sama tambal ya, biar supaya harapan dari pemerintah dan juga mungkin pelaku pariwisata ini bisa terrealisasi. Ya tentunya kita tetap menjaga prokes, tetap 5M. Dan untuk tahun 2022 ini kita menyambut dengan gembira supaya pariwisata Kepri akan segera bangkit. Pak Cecep Widiana, terakhir Pak, komitmen dari Satgas COVID-19 Kepri terkait dengan travel bubble ini di tengah ancaman Omikron Pak. Iya, terima kasih. Untuk kelangsungan kehidupan kesejahteraan kita tidak boleh menghentikan aktivitas. Sama seperti ibadah. Namun karena situasinya kita memang sedang di dalam pandemi COVID dan entah kapan berakhirnya, tidak boleh berhenti aktivitas itu. Namun syaratnya, satu, patuhi protokol kesehatan, terutama gunakan masker, yakinkan kemanapun. Ya. Yang kedua, ikuti anjuran-anjuran pemerintah seperti vaksinasi. Ya, sekarang yang sudah dosis kedua selama 6 bulan segera di booster. Fasilitas kami, vaksin kami tersedia dengan baik. Yang ketiga, hindari kerumunan. Hati-hati kalau ke pasar, ya jangan bersama-sama keluarga ke pasar, nggak usah. Cukup yang belanja satu orang misalkan. Yakinkan juga pakai masker. Ketika naik kapal, yakinkan ketat pada masker. Nah, pemerintah juga ke depan tentu akan membatasi seperti kan sudah mall misalkan bisanya 75%, kapal bisanya 70%, supaya tidak terjadi kepadatan kerumunan yang memacu kepada paparan COVID. Saya kira demikian. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di program YouTube. Terima kasih sekali lagi. Itu tadi saudara wawancara kami, diskusi kami dengan Afitri Susanti, Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Mulyadi Tan, Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional Asparnas Kepri, dan juga Cecep Widiana, Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Kepri. Kesepakatan penerapan konsep travel bubble di Indonesia dan Singapura memang membutuhkan optimisme bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata agar pariwisata dapat bangkit menggelar di tanah air. Kemudian juga dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan travel bubble Batam, Bintan, dan Singapura ini. Pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, jasa transportasi, kemudian juga masyarakat lokal hingga wisatawan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Fahrian Bahri. Sampai jumpa.